Halo semuanya, selamat datang kembali lagi pada video yang membahas mengenai network fundamental. Pada video sebelumnya, saya telah memberikan penjelasan mengenai pengenalan jaringan komputer, kemudian hardware serta transmisi yang digunakan pada jaringan komputer. Video ini akan memberikan penjelasan tentang standar komunikasi. Lalu apa saja yang akan menjadi pembahasan pada video ini? Mari kita lihat bersama. Yang pertama, kita akan mempelajari mengenai model OSI, kemudian model TCP/IP, serta beberapa contoh protokol yang sering kita gunakan pada jaringan komputer. Agar tidak berpanjang lebar, kita langsung mulai saja. Sebelumnya, saya akan awali dari latar belakang yang terlebih dahulu. Kenapa kita perlu memahami OSI layer? Khususnya untuk kalian yang baru mau mempelajari jaringan komputer, ini merupakan satu hal yang sangat penting untuk dipahami, karena kita akan mempelajari bagaimana cara komunikasi di dalam jaringan komputer. Ada beberapa alasan kenapa kita memerlukan atau kita membutuhkan sebuah standarisasi di dalam komunikasi jaringan komputer. Yang pertama, sebelum ada standar komunikasi, jaringan komputer sangat bergantung kepada pemasok atau vendor. Vendor di sini bisa berupa perusahaan atau merek ya. Sebagai contoh di sini misalkan satu vendor yang sama, mereka bisa berkomunikasi satu sama lain. Tapi kalau misalkan kita lihat, jika ada vendor lain ya, dalam hal ini misalkan vendor X ingin bisa berkomunikasi dengan vendor A. Nah, ini tidak akan bisa karena pada sebelumnya masing-masing vendor ini memiliki mekanisme atau cara komunikasi sendiri-sendiri. Jadi belum ada yang mengatur bagaimana cara komunikasi di dalam jaringan komputer. Maka dari itu ya, jadi sebelumnya masalahnya adalah kalau misalkan beda vendor, itu tidak akan bisa melakukan komunikasi. Analogi umumnya adalah misalkan ada dua orang, yang satu orang Indonesia, yang satu orang Amerika. Yang orang Indonesia berbicara menggunakan bahasa Indonesia, kemudian yang orang Amerika berbicara menggunakan bahasa Inggris. Walaupun kedua orang ini memiliki kemampuan untuk berbicara, tetapi pada saat mendengar, mereka tidak akan memahami apa maksud dari pesan tersebut, di mana ini tidak akan menciptakan sebuah komunikasi yang baik. Nah, gambarannya kurang lebih seperti itu ya. Di jaringan komputer pun sama. Jadi, sebelumnya perangkat dengan merek atau vendor yang berbeda tidak akan bisa berkomunikasi. Maka dari itu, maka dibuatlah standar komunikasi agar vendor yang berbeda itu dapat saling berkomunikasi satu sama lain. Sebagai contoh misalkan, ada perangkat Cisco nantinya bisa berkomunikasi dengan perangkat Microtik. Ada perangkat Microtik bisa berkomunikasi dengan perangkat Juniper, dan sebagainya. Intinya, vendor yang berbeda itu bisa berkomunikasi satu sama lain. Yang pertama, berkaitan dengan standarisasi, itu ada OSI atau model OSI. Apa itu OSI? Jadi kepanjangannya itu adalah Open System Interconnection. Ini merupakan sebuah model yang menjelaskan bagaimana cara komunikasi yang terjadi pada sebuah jaringan komputer. Dan ini kalau kita lihat, OSI sendiri ini dikembangkan oleh ISO. Jadi hati-hati jangan terbalik. OSI itu merupakan sebuah model jaringan komputer yang dikembangkan oleh ISO atau International Organization for Standardization. Nah, jadi kayak badan khusus untuk standarisasi internasional ya. Di ISO sendiri banyak. Salah satunya standar mengenai jaringan komputer itu ada OSI. Kalau kita lihat di sini, OSI sendiri memiliki beberapa tahapan. Ya, kalau kita lihat di sini dari atas ada application, presentation, session, transport, network, data link, physical. Nah, ini ada urutannya ya. Jadi urutan yang paling bawah itu physical atau yang pertama, yang paling atas atau yang paling akhir itu application. Dan ini semua disebut sebagai layer. Jadi umumnya model ini sering disebut juga sebagai model OSI layer. Seperti itu ya. Oke, jadi tahapannya mulai dari application, presentation, transport, network, data link, physical. Kenapa saya sebutkan dari atas? Nanti saya jelaskan. Kemudian selanjutnya kita coba pelajari lebih lanjut. Dari ketujuh layer ini, OSI layer sendiri itu dibagi menjadi dua. Ada yang masuk ke dalam upper layer atau bagian atas, ada yang masuk ke dalam lower layer atau bagian bawah. Masing-masing bagian ini punya fokus yang berbeda. Nah, mari kita lihat apa yang menjadi fokus dari upper layer. Di sini dijelaskan bahwa upper layer itu fokus terhadap data handling. Jadi penanganan data ya. Contohnya apa sih?
Ya, kita awali dari sebuah aktivitas user. Misalkan kalian melakukan browsing, kemudian chatting, gaming, dan sebagainya. Selanjutnya ada format data. Dari aktivitas yang kita lakukan, pasti akan ada data yang diproses. Entah itu gambar, entah itu teks, audio, maupun video. Serta perlakuan dari sebuah data itu ada istilahnya data compression ya atau kompresi, kemudian ada data enkripsi. Yang dimaksud dengan data handling itu kurang lebih seperti itu. Mungkin ini perlakuannya lebih diproses oleh software. Ya, misalkan kalau kalian menggunakan web browsing, berarti contohnya seperti Google Chrome ya, kemudian Firefox dan sebagainya. Kurang lebih seperti itu. Jadi data handling ini kaitan eratnya dengan end user serta aplikasi atau software yang digunakan oleh si end user tersebut. Kemudian ada juga proses autentikasi. Selanjutnya, lower layer ini fokusnya adalah data transfer, di mana data transfer ini fokusnya adalah menentukan jenis paket yang dikirim, kemudian menentukan rute pengiriman. Jadi misal, kalau kita mau ngirim barang dari Bandung ke Jakarta, tentunya banyak jalur yang bisa ditempuh. Bisa lewat puncak, bisa lewat tol, bisa lewat Cirebon mungkin. Nah ini yang mengatur proses tersebut itu ada di lower layer. Kemudian melakukan error checking, pastinya sebelum data dikirim, itu akan dicek terlebih dahulu. Apakah sudah sesuai atau belum? Kemudian yang berkaitan dengan media transmisi. Di video sebelumnya, pada saat membahas mengenai media transmisi, itu kan ada beberapa media transmisi ya, mulai dari yang kabel sampai yang nirkabel. Jadi semua itu diatur oleh lower layer. Gambarannya seperti itu ya, kita lanjutkan terlebih dahulu. Kemudian bagaimana komunikasi itu bekerja? Dalam hal ini kita berbicara OSI ya. Jadi OSI ini bekerja mulai dari layer yang paling atas. Kenapa demikian? Sebuah pengiriman itu pasti akan dimulai dari seorang user. Jadi user yang melakukan aktivitas jaringan komputer. Sebagai contohnya apa? Misalkan user ini melakukan aktivitas seperti browsing. Nah, artinya ketika kalian melakukan browsing itu akan mengirimkan data. Jadi kenapa dimulai dari application? Yang pertama, aktivitasnya dimulai dari user yang melakukan aktivitas tertentu seperti web browsing. Dari aktivitas ini, dia akan menghasilkan atau memproses sebuah data, di mana layer presentation akan bertugas untuk mendefinisikan format data. Dari aktivitas kita tadi web browsing, apa sih yang dihasilkan? Misalkan, oh datanya adalah teks, bisa juga image, bisa juga audio ataupun video. Jadi itu yang berkaitan dengan format data. Yang kedua ada data compression. Selanjutnya juga ada enkripsi. Jadi data compression ini memungkinkan ukuran filenya itu bisa kita perkecil. Kemudian berkaitan dengan enkripsi, datanya di-encrypt. Jadi ibaratkan datanya diacak. Gambarannya kurang lebih seperti itu. Lanjut ke session. Jadi tadi datanya sudah didefinisikan oleh layer presentation. Selanjutnya masuk ke session. Di session ini sebelum datanya dikirimkan, ada proses di mana establishing, synchronizing, dan terminating. Jadi gambarannya, sebelum data ini dikirim ke tujuan ya atau ke penerima, ini pengirim akan membangun sebuah komunikasi terlebih dahulu. Ya, jadi komunikasi awal, komitmen, kesepakatan supaya data yang nanti diterima itu bisa diterima dengan baik. Nah, di sini ada proses establishing, synchronizing, sama terminating. Jadi bahkan kalau di jaringan tuh ada proses membuka koneksi, kemudian ngirim data, selanjutnya setelah datanya sampai, koneksinya ditutup. Nah, seperti itu. Contoh lain, ketika misalkan kalian membuka aplikasi e-banking, tentunya ada session yang dibatasi. Nah, contohnya misalkan kita login ke m-banking, waktu yang biasanya diberikan misalkan tidak boleh lebih dari 5 menit. Kalau dalam 5 menit kita tidak ada aktivitas apapun, ya otomatis akan logout sendiri. Nah, kurang lebih gambaran mengenai session itu seperti itu. Kemudian dari data yang tadi sebelumnya masuk ke layer transport. Nah, di layer transport datanya ini akan disegmentasi. Kemudian ada beberapa tugas lain di mana flow control dan error recovery. Pada segmentasi ini, data itu akan dipecah menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Tujuannya untuk yang pertama mempercepat proses pengiriman, yang kedua jika nanti terjadi kendala pengiriman misalkan datanya tidak utuh dan sebagainya, itu bisa dikirim ulang. Dan itu sebagian fungsi dari error recovery. Kalau ada error, ada kegagalan,
datanya akan dikirim ulang. Ya, jadi gambarannya kurang lebih seperti ini. Analoginya mungkin kalau data yang di atas ada puzzle secara penuh, kalau pada saat masuk ke layer transport, puzzle-nya sudah mulai disegmentasi menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Kemudian ada juga flow control, di mana flow control ini akan mengatur dari beberapa paket yang sudah disegmentasi menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Dia akan mengatur kira-kira besaran paketnya seberapa yang harus dikirim. Tentunya ini akan menyesuaikan ke tujuan, karena teknologi atau kecepatan yang digunakan oleh si pengirim dengan tujuan belum tentu sama. Makanya ini diatur oleh flow control. Selanjutnya, setelah transport, datanya akan diproses lagi di network layer, di mana tadi kalau saya jelaskan, bagian kecil hasil segmentasinya itu akan dikirim ya, diubah menjadi sebuah paket. Jadi gambarannya kurang lebih seperti ini. Jadi yang akan dikirim tuh sepotong-sepotong ya. Nggak misalkan kalian punya file 1 GB dikirimkan sekaligus. Tapi realitanya adalah file 1 GB ini akan dipecah menjadi bagian-bagian yang lebih kecil, kemudian dikirim satu persatu. Nah, untuk si layer 3 ini, dia fokus ke rute pengiriman, di mana dia akan menentukan kira-kira jalurnya lewat mana saja. Analoginya seperti dari Bandung ke Jakarta. Jalur yang digunakan itu lewat mana saja. Itu tanggung jawabnya si layer 3. Proses yang dilakukan di sini salah satunya adalah routing, menentukan jalur untuk sampai ke tujuan. Kemudian masuk ke layer data link. Yang pertama adalah error checking, di mana kalau misalkan kita perhatikan tadi, dari sebuah data yang utuh itu dipecah-pecah menjadi bagian yang lebih kecil, supaya nanti pada saat sampai ke tujuan, datanya bisa disusun ulang dengan baik. Tentunya ada frame check sequence atau proses FCS ini. Jadi dari paket masuk ke data link, bentuknya akan berubah dari paket menjadi sebuah frame. Jadi gambarannya kurang lebih seperti itu. Nanti kita coba lihat di slide berikutnya. Selanjutnya dari data link nanti akan diproses di physical untuk dikirimkan ke tujuan. Jadi kurang lebih gambarannya seperti ini ya. Kemudian selanjutnya terkait dengan mekanisme pengiriman. Kalau misalkan tadi kita lihat prosesnya dari layer 7 sampai layer 1, application hingga physical. Kalau kita simpulkan, layer 7, 6, dan 5 atau application, presentation, dan session akan membentuk sebuah data. Data tersebut nantinya akan dibungkus. Dengan catatan di sini sebelum dikirim, data tersebut akan diberi label dulu atau header. Nah, susunan headernya kurang lebih seperti ini. Jadi, layaknya pada saat kalian akan mengirimkan sebuah barang, pastinya akan diberi label terlebih dahulu. Gambarannya kurang lebih seperti itu. Formatnya seperti ini, jadi ada header, data, kemudian yang di ujung itu trailer. Jadi, trailer itu penutupnya ya. Contohnya misalkan seperti ini, karena kita ada di bagian data, ya analoginya misalkan di sini ada application header ditambah datanya. Jadi app ini adalah tag-nya. Kemudian nanti dari data ini ya data yang dihasilkan dari aktivitas seperti web browsing, remote ataupun email ya. Protokolnya misalkan HTTP atau HTTPS. Kemudian ada remote seperti SSH ataupun telnet dan sebagainya. Dari data ini nanti akan beralih bentuk menjadi segmen ketika diproses oleh layer transport. Apa yang ada di sini, bentuk headernya kurang lebih seperti ini ya. Jadi ada layer 4 header, app header, kemudian data, serta trailer. Ini yang pertama ada protokol, kemudian source port ya, kemudian destination port. Jadi protokol ini bisa nanti TCP atau UDP atau protokol yang lain, tergantung aktivitas yang kita lakukan di atas. Kalau di atas yang di layer aplikasi kita menggunakan web browser untuk melakukan browsing, ya tentunya protokol yang digunakan menggunakan protokol TCP, portnya misalkan 80. Selanjutnya, dari segmen ketika masuk ke layer network, dia akan beralih bentuk juga dari segmen menjadi paket. Headernya apa saja yang ada di sini? Jadi ada source address dan destination address. Kemudian dari paket beralih bentuk menjadi frame, headernya lebih panjang lagi, ada L2 header, L3 header, L4 header, app header, data, trailer. Apa yang diisikan di layer 2 header ini? Physical address, yaitu MAC address pengirim dan MAC address penerima. Apa yang membedakan logical address dan physical address? Nanti akan dibahas di seri video selanjutnya. Kemudian, dari bentuk frame, ketika akan dikirim, itu akan beralih bentuk menjadi bit. Jadi susunannya data, segmen, paket, frame, bit.
inilah yang nanti akan dikirimkan melalui transmisi jaringan. Kenapa kok bentuknya bit? Karena mesin atau bahasa komputer itu hanya mengenali notasi biner, 0 dan 1. Maka dari itulah ini yang akan nanti dikirimkan ke tujuan. Jadi kalau misalkan saya berikan gambaran secara keseluruhan, pada saat mengirim, kita awali dari layer application hingga physical. Masing-masing tahapan dari application presentation, presentation ke session, session ke transport, itu ada proses pembungkusan dari atas ke bawah pada saat mengirim. Proses pembungkusan tersebut dinamakan encapsulation. Kemudian datanya dikirim ke tujuan. Sampai tujuan pastinya akan dibuka. Nah, proses membuka data itu disebut decapsulation. Jadi analoginya juga sama seperti yang kita lakukan. Ketika kita mau ngirim sebuah barang, barangnya akan dibungkus, kemudian kita kasih ke kurir, kurir nanti akan ngirim ke kota tujuan. Di kota tujuan nanti akan didistribusikan ke penerima. Sama penerima, supaya kita tahu, ya, supaya penerimanya tahu apa yang ada di dalam sebuah paket, pasti kan dibuka atau di unboxing. Kemudian model TCP/IP. Nah, jadi apa yang membedakan nanti coba kita lihat ya. Kalau OSI merupakan Open System Interconnection, nah TCP/IP di sini TCP Transmission Control Protocol, IP-nya itu Internet Protocol. Nah, ini dikembangkan oleh Agensi Pertahanan Amerika Serikat bernama DARPA. Jadi memang fokus dari TCP/IP ini dikembangkan untuk kebutuhan militer. Nah, DARPA sendiri di sini memiliki kepanjangan Defense Advanced Research Project Agency ya. Jadi kalau OSI dikembangkan oleh ISO, International Organization for Standardization. Sedangkan TCP/IP dikembangkan oleh DARPA atau Defense Advanced Research Project Agency. Nah, mari kita coba lihat susunannya seperti apa. Sama prinsipnya, model ini juga bentuknya layer. Hanya saja layernya ini jauh lebih sederhana dibandingkan OSI. Perbandingannya seperti apa? Kalau misalnya kita lihat, di OSI layer, layer teratas application, presentation, dan session. Sedangkan kalau di TCP/IP itu bentuknya cuma aplikasi. Kemudian kalau di OSI layer itu transport, di TCP/IP juga sama transport. Kemudian di OSI layer itu network, di TCP/IP itu namanya internet atau internet link. Kemudian di OSI layer data link dan physical, sedangkan di TCP/IP itu disebut sebagai link layer. Nah, jadi secara susunan memang ada beberapa yang disederhanakan. Tapi secara fungsi itu sama. Mulai dari application fokus terhadap aktivitas yang dilakukan oleh user seperti HTTPS, SSH, Telnet, SMTP, dan sebagainya. Kemudian di transport pun sama, masih berkaitan dengan TCP ataupun UDP atau protokol yang lainnya. Di internet ini berkaitan dengan IP ataupun proses routing ya dan sebagainya. Kemudian di link ini berkaitan dengan physical. Bisa itu Ethernet, bisa itu hub, bisa itu media interface, bisa itu frame relay, dan sebagainya. Ya, jadi secara umum ini sama. Lalu mengapa namanya TCP/IP? Karena secara umum yang kita implementasikan di dalam jaringan itu menggunakan model TCP/IP. Jadi seperti itu ya. Jadi ibaratkan kalau OSI itu lebih ke arah framework, kerangka kerja. Tapi kalau secara implementasi yang diterapkan itu lebih banyak menggunakan TCP/IP. Tapi pada dasarnya kedua hal tersebut saling berkaitan satu sama lain. Oke, kemudian saya lanjutkan ke network protokol. Jadi saya memberikan beberapa gambaran mengenai protokol yang umum digunakan pada saat kita menggunakan jaringan komputer. Yang pertama, misalkan kita melakukan aktivitas browsing. Nah, protokol yang digunakan di sini HTTP atau HTTPS. Kalau HTTP itu yang unsecure, kalau yang secure itu HTTPS. Protokolnya menggunakan TCP port 80, sedangkan HTTPS itu protokol TCP port 443. Apakah nilainya bisa dirubah 443 ataupun 80? Nah, ini adalah nilai default, artinya kita tidak bisa rubah. Seperti itu ya. Kemudian ketika kita melakukan remote access, ada beberapa protokol yang digunakan. Misalkan kita mau transfer file ke server. Misalkan kalian mau transfer file ke web hosting, misalkannya biasanya menggunakan FTP. Port yang digunakan itu misalkan protokolnya TCP port 21. Kemudian SSH nih, remote ke server menggunakan SSH. Ini menggunakan protokol TCP port 22. Kemudian ada juga Telnet, di sini menggunakan protokol TCP port 23. Begitupun dengan hal yang lain. Saya berikan contoh di sini untuk kalian yang sering menggunakan service database, misalkan pakai MySQL. Di sini pun ada protokolnya.
protokolnya TCP, portnya 1366. Ketika kalian menggunakan Postgre, di sini pun ada menggunakan TCP 5332. Berikut pun dengan aplikasi-aplikasi yang lain yang menggunakan komunikasi jaringan komputer. Pasti dia akan menggunakan protokol. Yang paling umum kita gunakan, misalkan ketika kita mau ngetes jaringan, biasanya kita menggunakan perintah ping. Di sini pun sama, ada protokolnya. Namanya ICMP, Internet Control Message Protocol. Kemudian, misalkan kita mau ke google.com. Jadi kalian ketikkan www.google.com. Itu kan ada unsur DNS-nya. Pasti kita menggunakan protokol DNS. Di sini ada protokolnya UDP, portnya 53. Jadi sangat banyak sekali ya protokol yang digunakan. Total port yang saya tahu kurang lebih sekitar 65.000 sekian. Cuma yang perlu kalian ketahui itu yang umum-umumnya saja. Yang paling umum minimal bisa kalian ketahui. Dari banyaknya sekian port yang tadi saya bilang, minimal yang umum-umumnya seperti HTTP, HTTPS, FTP, SSH, Telnet, itu bisa kalian ketahui. Oke, jadi kurang lebih itulah yang menjadi pembahasan pada video kali ini. Semoga kalian bisa memahaminya dengan baik. Kalau misalkan masih kurang paham, bisa coba diulang kembali videonya, coba bisa dipahami dengan baik. Intinya, pemahaman mengenai model OSI maupun TCP ini satu pemahaman yang penting karena ini merupakan dasar pada sebuah jaringan komputer. Konsepnya semua ada di sana. Jadi, saya coba simpulkan terlebih dahulu. Yang pertama kita sudah pelajari mengenai model OSI, kemudian model TCP/IP, dan yang terakhir contoh penggunaan protokol di dalam jaringan komputer. Oke? Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Sampai bertemu di video selanjutnya.